Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Shadaqallahu adzim. Yang saya hormati, saya muliakan para bapak, para ibu, jamaah Masjid Asy-Syakirin. Pertama dan utama adalah kita bersyukur pada Allah bahwa hanya atas ridhonya lah pada kesempatan pagi ini kita masih istiqomah berada di masjid ini dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sholat subuh, dan alhamdulillah berjamaah kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah menuju masjid ini menjadi catatan amal soleh yang nanti kita harapkan mampu memperberat timbangan amal kebaikan di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tanpa kita sanjungkan ke haribaan qudwah dan sulah kita Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga sebagai umatnya mampu berittiba semaksimal mungkin hingga batas ajal kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian, hari ini kalau tidak salah adalah hari yang ke-23 bulan Ramadan. Saya semalam ditanya Pak Haji Kumpul mau menyampaikan tema apa pagi ini. Saya jawab, hari ini tema kita adalah puasa Ramadan akan melahirkan kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial. Itulah tema kita pagi hari ini. Ibu bapak sekalian, kira-kira puasa yang seperti apa yang kita harapkan mampu akan melahirkan kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial? Oleh karena itu mari kita fahami secara kafah apa itu makna puasa Ramadan. Puasa bahasa Arabnya as-siyam atau as-saum. Di dalam Al-Quran, Allah menggunakan dua kata yang berbeda, yang artinya sama-sama berpuasa. Yang pertama surah 2 ayat 183 yang sering kita dengar hampir tiap malam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat ini Allah menggunakan kata puasa dengan asyam. Di dalam Al-Quran ada sekitar 7 kata tentang asyam. Selain kata asyam, ternyata ada satu kata dalam Al-Quran, dalam surah 19 ayat 26, Allah tidak menggunakan kata asyam, tapi as-saum. Kalau kita pernah belajar bahasa Arab, asyam, as-saum sama-sama bentuknya masdar. Dari soma yasumu, siyaman atau sauman. Artinya adalah sama-sama berpuasa. Lantas apa bedanya makna ketika Allah menggunakan kata asyam dengan kata as-saum? Kata asyam menurut para ahli fikih, para fuqaha,
Puasa adalah al-imsak adil akal wasyurb wajima, dari terbit fajar shadiq sampai nanti terbenam matahari dengan niat. Maknanya apa? Pengertian puasa pertama adalah tidak kita meninggalkan, kita mengendalikan diri kita, tidak makan, tidak minum, dan tidak berjima di siang hari. Itu dalam konteks asyam. Sekarang dalam konteks as-saum, puasa tidak menyebut tentang tidak makan, tidak minum, tidak berjima. Tapi as-saum dalam surah 19 ayat 26 terkait perintah Allah kepada Ibunda Siti Maryam agar berpuasa. Apa bentuk puasanya? Agar berpuasa tidak bercakap-cakap walaupun satu hari saja. Jadi surah 19 surah Maryam ayat 26 itu adalah puasa, tapi puasanya puasa tidak bercakap-cakap kepada orang lain. Ini perintah Allah. Lantas kalau kita telah hadis baginda Rasul ternyata lebih banyak menggunakan kata puasa dengan istilah as-saum, seperti dimaksud dalam surah 19 ayat 26 ini. Ada satu hadis qudsi yang amat sangat populer, yang sering kita juga dengar dari para asatidz. Kullu amal ibni Adam yudha'aful, dari berapa? Asyru amsali ala sab'in dhifin. Bahwa seluruh amal anak cucu Adam dilipat gandakan dari asyru amsaliha, dari 10 kali ila sab'imi'ah dhifin. 10 kali hingga 700 kali. Allah Azza wa Jalla ila saum. Hadis ini menggunakan kata saum, bukan asyam. Ila saum fa innahu li wa ana ajzibih. Kecuali puasa, kecuali saum, dan akulah yang akan berikan ganjaran orang berpuasa. Dalam konteks pemahaman hadis ini, ternyata orang yang berpuasa diberi ganjaran oleh Allah melampaui batas rata-rata ganjaran yang ada dibanding amal-amal yang lain. Kalau amal-amal yang lain diganjar rentangnya, range-nya antara 10 sampai 700 kali, dalam konteks puasa Allah memberikan ganjaran lebih dari itu. Inilah hebatnya puasa Ramadan. Mengapa demikian? Sambungan hadisnya, ya ta'u syahwatahu wa ta'amahu. Karena orang yang berpuasa, kata Allah dalam hadis ini, meninggalkan syahwatnya, meninggalkan tidak makan, tidak minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, baik secara syariat, secara manfaatnya. Min ajli, nah ini konteksnya. Orang yang puasa meninggalkan syahwatnya, tidak makan, tidak minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa dan hikmah puasa. Min ajli, karena semata-mata karenaku, semata-mata mengharap ridhoku, hanya mengharap balasan dari Allah. Korelasi hadis ini terkait dengan hadis yang lain adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa atas dasar keimanan yang benar, min ajli, atas dasar keimanan yang benar, dan ihtisaban, penuh dengan perhitungan. Jadi kita berpuasa harus penuh dengan perhitungan, kalkulasi. Kalau saya begini akan mengurangi pahala puasa kita dan sebagainya. Semata mengharap ridhonya Allah, pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibu bapak sekalian, lantas makna puasa yang sempurna itu seperti apa? Makna puasa yang sempurna adalah pemahaman tentang puasa ini, dari kata asyam dan asaum, adalah
baginda Rasul memberikan peringatan pada kita semua, pengajaran pada kita semua dalam hadisnya, malam yada qaulazur wal amala bihi wal jahla walaisa lillahi fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Inilah korelasi dengan tafsir dengan hadis. Barang siapa tidak mampu mengendalikan lidahnya dari kata-kata azzur, kata-kata dusta, kata-kata bohong, kata-kata ghibah, kata-kata fitnah, laisa lillah, Allah tidak butuh, Allah tidak memerlukan kita, tidak makan, tidak minum. Kenapa? Karena ketika berpuasa kita belum mampu mengendalikan lidah kita ini sangat baik. Ketika puasa, gosip masih jalan terus, rumpi masih jalan terus, ghibah sana ghibah sini masih jalan terus, fitnah sana fitnah sini masih jalan terus, dusta sana dusta sini, bohong sana bohong sini. Inilah yang menjadikan puasa kita tidak sempurna. Ibu bapak sekalian, ibadah puasa ibadah yang amat sangat luar biasa kedudukannya di sisi Allah. Kenapa? Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan bahwa puasa Ramadan yang kita lakukan berbeda dengan amal-amal ibadah lain. Kalau amal ibadah lain sangat rentan dengan penyakit riya. Sholat kita, infak kita, zakat kita, haji kita sangat mudah terkena penyakit riya, penyakit pamer. Namun puasa Ramadan tidak demikian. Kita sangat sulit melihat orang yang riya ketika puasa. Seperti apa tampilannya? Apa gara-gara jalannya miring-miring kita anggap itu riya? Atau karena tidur-tiduran kita anggap juga riya? Atau karena sering meludah kita anggap riya? Enggak juga. Agak sulit menilai orang itu riya ketika puasa. Beda halnya dengan kita berinfak, sedekah. Itu sangat mudah terkena penyakit riya. Sholat kita termasuk juga seperti itu. Ibadah haji kita juga seperti itu. Sangat mudah terkena penyakit riya. Inilah bedanya, hakikatnya puasa Ramadan kita dengan ibadah yang lain. Oleh karenanya Allah memberikan pahala yang begitu amat sangat luar biasa, amat sangat spesial. Itulah puasa yang sempurna yang kita harapkan akan mampu melahirkan kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial. Ibu bapak sekalian, lantas ketika kita sudah mampu menunaikan puasa yang sempurna, yang baik, hal-hal apa saja, karakter apa saja akan lahir dari diri kita. Mari kita murojaah surat 3 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Surah Ali Imran ayat 17. Orang yang puasa dengan sempurna akan melahirkan 5 sifat utama. Yang 4 terkait dengan kecerdasan spiritual, yang 1 terkait dengan kecerdasan sosial. Ayat ini kalau kita cermatin gramatikalnya menggunakan isim fa'il semua. As-sadiqina, as-sabirina, as-sadiqina, wal munfikina. Semuanya menggunakan isim fa'il, pelaku-pelaku. Sekarang pertama, orang yang puasa dengan sempurna pasti mampu membuktikan kita adalah orang yang sabar. As-sabirina, pelaku-pelaku tentang kesabaran. Bagaimana tidak? Selama rentang waktu 13 sampai dengan 14 jam, dengan kesabaran kita, kesabaran taat kepada perintah Allah, puasa Ramadan, kita mampu bersabar-sabar, kita mampu tidak makan, tidak minum, dan yang lain-lain atas dasar kesabaran dan mengharap ridhonya Allah. Kesabaran atas ketaatan terhadap perintah Allah. Ini yang luar biasa. Yang kedua, sifat yang akan muncul adalah
as-shadiqina. Orang yang berpuasa akan menjadi orang yang terpercaya, orang yang jujur, orang yang punya integritas, orang yang benar. Inilah salah satu ciri puasa kita terkena sifat as-shadiqina ini. Bagaimana mungkin kita puasa dengan baik kalau kita tidak menjadi orang yang jujur? Salah satu rahasia puasa Ramadan adalah yang tahu hanya kita dengan Allah, yang lain nggak tahu. Walaupun mungkin pagi tadi kita sahur bareng-bareng dengan keluarga kita. Di perjalanan banyak Bapak sekalian, ketika pagi sahur, ketika jam 10 minggir di warung-warung yang seperti 3/4 itu di pinggir jalan, itu banyak seperti itu. Bapak-bapak padahal ada halangan apa coba? Termasuk generasi muda kita seperti itu, Pak. Artinya apa? Puasa Ramadan yang hanya kita sendiri dengan Allah, itulah hebatnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang benar, yang sempurna, mampu menempa diri kita menjadi as-shadiqina, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, yang punya integritas. Integritas itu pengertiannya adalah ada konsistensi antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Ada konsistensi. Ketika ngomong A, lakunya juga A. Ketika ngomong B, lakunya juga B. Kalau kita ngomong A, yang keluar adalah C, itu nama hipokrisi. Hipokrit, bahasakan adalah munafik. Orang yang puasa Ramadan insya Allah akan menempa diri kita menjadi orang yang jujur, yang terpercaya, yang benar. Kata-katanya mengandung kebenaran, perilakunya mengandung kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bersamalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang yang berjuang menegakkan kebenaran dan berada di pihak orang yang benar. Luar biasa, mengajarkan pada kita berada pada kelompok orang-orang yang benar, memperjuangkan kebenaran, berdakwah tentang kebenaran, tidak membelokkan kebenaran jadi kemungkaran, kebatilan. Ini akan lahir dari orang-orang yang telah ditempa sebulan lamanya puasa Ramadan. Yang ketiga, al-qanitina. Orang yang puasa Ramadan dengan benar, dengan baik, akan timbul dalam dirinya, dalam kesadaran yang amat sangat dalam, selalu sami'na wa ata'na atas perintah-perintah Allah. Sami'na wa ata'na atas larangan-larangan dari Allah. Mengapa demikian? Orang yang puasa Ramadan dengan baik akan memahami sedalam-dalamnya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, itu sesungguhnya untuk kebaikan kita juga. Ketika Allah memerintahkan kepada kita beban sesuatu, itu untuk kebaikan kita sesungguhnya, bukan untuk yang lain. Sebaliknya juga, ketika Allah melarang sesuatu yang wajib kita jauhi, kita juga harus sami'na wa ata'na. Mengapa? Karena larangan Allah itu juga untuk kebaikan diri kita sendiri, kebaikan hambanya. Ini yang harus paham, kita fahami dalam diri kita yang puasa. Yang keempat adalah wal munfikina. Orang yang puasa Ramadan dengan baik, dengan benar, dengan sempurna, akan menjadikan diri kita menjadi munfik. Munfik itu isim fa'il dari anfaqa yunfiku, gemar berderma, gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah, gemar memberi, gemar menebar kebaikan. Ibu bapak sekalian, kalau kita semua mengaku umatnya baginda Rasul, ada sebuah hadis yang amat sangat populer yang menyatakan wa kana Rasulullah SAW ajwadan nas, bahwa baginda Rasul adalah orang yang dermawan,
Wa yakunu fi Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Baginda Rasul orang yang dermawan dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Sekarang bulan Ramadan. Apakah kita sudah ittiba, sudah mengikuti sifat-sifat baginda Rasul menjadi orang yang dermawan apa belum? Belum ya? Ya. Masih jauh ya Bang ya? Ya. Lanjutan hadisnya adalah Hina Jibril. Jadi setiap Ramadan baginda Rasul berjumpa dengan malaikat Jibril. Apa? Fayudarisuhul Quran. Ketika bulan Ramadan baginda Rasul berjumpa dengan malaikat Jibril untuk menyimak bacaan Al-Quran baginda Rasul. Fayudarisuhul Quran. Jadi baginda Rasul langsung dibimbing oleh malaikat Jibril. Ya, luar biasa. Wala Rasulullah SAW azwad dan nas bil khair minar rihil mursalah. Dan baginda Rasul adalah orang yang sangat dermawan sekalipun dibanding dengan angin yang sedang berhembus. Inilah perumpamaan luar biasa. Inilah sifat baginda Rasul ketika bulan Ramadan, ajwad dan nas. Ada begitu banyak yang bisa kita lakukan ketika bulan Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang luar biasa, sangat spesial di sisi Allah. Tapi ada tip lain agar kita mampu mengumpulkan begitu banyak pahala yang setara dengan puasa Ramadan. Man fattara shaiman, barang siapa memberi buka orang yang puasa, falahu ajrihi wa ila annahu la yanqusu ajri shaimi syai'ah. Apabila kita memberikan makan untuk buka puasa satu orang saja, Allah memberi ganjaran seperti orang yang puasa tadi, tidak akan mengurangi ganjaran orang yang puasa. Coba. Jadi kita puasa, ketika waktunya buka puasa kita memberi makan satu orang saja, Allah memberi ganjaran setara kita puasa. Artinya apa? Kalau hari ini kita memberikan buka puasa satu orang, berarti hari kita puasa double. Luar biasa. Kalau kita memberikan makan 3 orang, berarti kita puasa 4. Kalau kita memberikan makan 5, berarti kita puasa 6. Walau annahu la yanqusu ajri shaimi syai'ah, hadisnya. Tidak mengurangi pahala orang puasa yang kita berikan iftar itu, enggak mengurangi sama sekali, kata baginda Rasul. Ibu bapak sekalian, begitu banyak ayat-ayat, begitu banyak hadis baginda Rasul, keutamaan tentang kita gemar berderma. Salah satu hadis yang amat sangat populer adalah mana qasad nimalin sodaqah. Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah sama sekali tidak akan mengurangi harta kita. Percaya? Wajib percaya. Sebaliknya, apabila kita gemar berzakat, apabila kita gemar berinfak, apabila kita gemar bersedekah, begitu banyak keutamaan dari Allah. Pertama, mari kita murojaah surah 2 ayat 261. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Surah Al-Baqarah ayat 261 ini memberikan gambaran pada kita semua. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah bagikan kita menanam 1 butir, kita menanam 1 benih, kita tanam tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai menghasilkan 100 butir.
Dengan kata lain, ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, diberi ganjaran 7 kali 100 atau 700 kali. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan dengan kemauan Allah. Hitungan matematisnya, hitungan ekonomisnya, ketika kita bersedekah, pertama tidak mengurangi harta kita. Yang kedua, justru melipat gandakan, memberikan kebaikan ganjaran 700 kali. Kalau bicara tentang zakat, zakat secara lugawi, zakat secara bahasa artinya an-nama. An-nama artinya tumbuh, berkembang, azizadah, bertambah terus, barokah. Barokah itu adalah ziyadatul khair, terus bertambahnya kebaikan-kebaikan. Apalagi manfaat untuk kita semua. Ada hadis yang pendek yang juga populer. Inna dhilla al-mu'mini yawmal qiyamah shadaqatuhu. Sesungguhnya nanti di yaumil mahsyar, sesungguhnya nanti di yaumil mahsyar, ketika Allah meletakkan matahari hanya 1 mil, Allah meletakkan matahari 1 mil. 1 mil itu kalau dari sini kira-kira kemana? Mungkin ke pertigaan Pesona Anggrek kali ya, Pak Jumulnya. 1 mil kan 1,5 kilometer, Pak, kurang lebih. Di yaumil mahsyar nanti Allah meletakkan matahari sejarak 1 mil atau 1,5 kilometer. Mungkin masjid ini sampai dengan pertigaan Pesona Anggrek kemungkinan kalau diukur. Kondisi hambanya tergantung amal solehnya, tergantung keimanannya, tergantung ketakwaannya. Digambarkan dalam hadis, ada yang peluhnya, ada yang keringatnya setinggi mata kaki, ada yang keringatnya, ada yang peluhnya setinggi lututnya, ada yang setinggi pinggangnya, ada yang setinggi lehernya, ada yang terus tenggelam. Kondisi yang amat susah payah. Tapi ada satu amalan yang baginda Rasul mengajarkan pada kita, inna dhilla al-mu'mini yawmal qiyamah shadaqatuhu. Sesungguhnya yang nanti mampu menjadi payung kita, menjadi pelindung kita dari panasnya matahari yang 1 mil itu, sedekah-sedekah terbaik kita. Bulan Ramadan adalah syahrus sedekah, bulan sedekah. Bedanya dengan zakat, sedekah tidak dituntut adanya nisab. Monggo mau sehari 1.000 kah, 2.000 kah, 5.000 kah, 10.000 kah, semampu kita. Yang penting rutin. Yang penting rutin. Sebab baginda Rasul mengajarkan bagi kita, amal yang terbaik itu adalah amal yang dikerjakan secara mudawamah, yang terus berkesinambungan walaupun sedikit, tapi terus kontinuitas. Ya. Ada hadis yang lain tentang infak ini, tentang sedekah ini. Setiap pagi Allah menurunkan 2 malaikat kepada kita semua satu-satu, kepada seluruh hambanya di muka bumi ini. Malaikat yang diberikan tugas oleh Allah mendampingi kita semua. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfikon kholafa. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang pagi ini berderma, berinfak, bersedekah di jalanmu. Berikanlah ganti. Kalau malaikat Allah berdoa, kira-kira potensinya banyak kabul atau banyak ditolak kira-kira? Banyak dikabul insya Allah. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang di waktu pagi ini gemar bersedekah, gemar berinfak di jalanmu.
Malaikat yang di sebelah kiri juga tidak mau kalah berdoa. Allahumma a'ti munsikan talafa. Ya Allah, rusakkanlah. Ya Allah, hancurkanlah orang yang mampu sedekah, yang mampu berderma, tapi kikir, tapi bakhil. Hancurkanlah hartanya. Jadi kalau kita punya uang walaupun nggak banyak, silahkan di manage di waktu pagi. Istilah kita nonton televisi, istilah prime time kita berinfak. Prime time itu waktu utama maksudnya. Prime time kita berderma di waktu pagi. Apalagi baginda Rasul mengingatkan istri tercintanya Aisyah, fattakunar walau bi sikki tamrah. Jagalah dirimu wahai istriku tercinta dari siksa api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Ibu bapak, kalau kita ngasih tetangga, ngasih teman kita, ngasih saudara, kira-kira satu butir apa enggak? Enggak mungkin ngasih satu butir kan? Paling enggak seperempat kilo pak ya, seperempat kilo, setengah kilo kan gitu. Enggak mungkin ngasih cuma satu butir pak. Tapi gambaran dahsyatnya pahala berinfak, bersedekah, wattaqunar walaupun sikki tamroh, walaupun satu butir kurma. Artinya apa? Melambangkan bahwa sedekah itu adalah pahalanya amat sangat banyak, sangat luar biasa di sisi Allah. Mari kita biasakan kita berderma. Luar biasa. Banyak fadilah lain tentang berzakat, berinfak, sedekah. Baginda Rasul memberikan gambaran pada kita semua, orang yang rajin berderma, orang yang dermawan, asyakhiyu bahasa Arabnya, orang dermawan itu, asyakhiyu, hujan ya, asyakhiyu, qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, wa ba'idum minan nar. Orang yang dermawan, asyakhiyu, dekat dengan Allah, dicintai Allah, disukai Allah. Siapa yang kita nggak suka disukai Allah, dekat dengan Allah? Siapa yang nggak kita kepingin? Kita tentu berharap nanti berjumpa dengan Allah. Itu mimpi kita seperti itu. Itulah cita-cita kita. Orang yang dermawan, qaribun minallah, dekat dengan Allah, dicintai Allah, disukai Allah. Qaribum minan nas, dekat dengan manusia, dekat dengan sesama, dan pasti sesamanya juga senang, saling mencintai di situ. Qaribum minal jannah, orang yang dermawan, orang gemar menebar kebaikan, dekat dengan surganya Allah. Itulah balasan orang yang gemar berinfak, bersedekah, berzakat. Sebaliknya, yang kikir, al-bakhilu, yang pedit, yang kikir, yang bakhil, al-bakhilu ba'idum minallah, jauh dari Allah, Allah enggak suka. Ba'idum minanas, dan juga jauh dari manusia, manusia juga enggak suka. Ba'idu minal jannah, jauh dari surganya Allah, dan dipastikan qaribum minan nar. Coba. Orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang pedit, orang yang buntut gasir, orang yang koretan, potensi dekat dengan nerakanya Allah. Naudzubillah min dzalik. Hadis terakhir penutupnya, ini sungguh kita terhenyak ketika membaca hadis ini. Orang bodoh yang dermawan, orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah daripada abid. Abid itu isim fa'il dari abada ya'budu, abid, pelaku ibadah, tukang ibadah. Tapi kikir, bakhil, pedit,
Ternyata Allah lebih suka orang bodoh yang berderma, yang dermawan dibanding orang yang suka ibadah tapi pelit. Naudzubillah min dzalik nih. Kita tentu bermohon pada Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang dermawan, walaupun bukan agnia. Syukur-syukur kita mohon pada Allah dicukupkan harta kita dan kita gemar berderma, dekat dengan Allah, dekat dengan zat, dan insya Allah dekat dengan surganya Allah. Sepakat? Sepakat? Amin. Sebagai gambaran terakhir, orang yang gemar berderma, orang yang gemar bersedekah, gemar berinfak, gemar berzakat, fil jannati tsamaniyatul abwab. Di surga itu kata baginda Rasul ada 8 pintu surga. Tsamaniyatul abwab, ada 8 pintu surga. Apa saja pintu surga itu? Terkait dengan bahasan pagi ini ada 2 hal yang saya jawab. Pertama, orang yang ahli siam, orang puasanya sempurna, ahli saum, ahli puasa, du'aya min babis siam, du'aya min babis saum, yusamma ar-rayyan. Sudah sering kita dengar ini. Orang yang puasanya bagus, nilainya bagus, istimewa, sempurna, akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Mudah-mudahan puasa kita juga sempurna. Amin. Yang kedua, wa man kana ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Apabila diri kita ini termasuk ahli sedekah, suka berderma, menjadi orang yang dermawan, du'iya, dipanggil min babis shadaqah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Dari 8 pintu kira-kira apa yang mau kita cita-citakan? 8 pintu Pak, banyak. Kira-kira apa yang bisa kita, Allah nanti akan manggil kita? Ar-rayyan kah? Sedekah kah? Ada satu lagi yang sering kita lakukan setiap hari, babus sholah. Wa man kana ahli sholah du'iya min babis sholah. Hamba Allah yang termasuk ahli sholat. Ahli sholat tentu pendekatan, tidak pendekatan ritual semata-mata. Ahli sholat, sholat kita benar, berdampak positif dalam kehidupan kita, itulah yang ahli sholat. Sebab apa? Orang yang sholatnya benar, berdampak tidak hanya di masjid tempat ibadah, tapi juga mampu mengendalikan kita ini agar tidak melakukan perbuatan kemungkaran, mampu mencegah diri kita tidak bermungkar ria. Orang yang betul-betul seperti itu mampu menegakkan fadilah-fadilah nilai sholat kita dimanapun kita berada. Du'iya min babis sholah. 3. Ada 3 modal yang bisa kita cita-citakan dengan Allah, kira-kira yang mana? Dari yang 8. Ibu bapak sekalian, kalau kita melihat paparan dari tadi begitu luar biasanya pahala kita berderma. Dampak kita puasa Ramadan, selain menjadi orang yang sabar, selain menjadi orang yang jujur, yang benar, orang yang selalu taat pada Allah, juga menjadi orang yang dermawan. Inilah nilai sosialnya. Bagaimana tidak? Ketika kita puasa 13-14 jam, ternyata tidak enak merasakan, tidak makan, nggak minum. Bagaimana perihnya kita nggak makan, nggak minum. Sementara ada saudara-saudara kita di luar sana yang tidak bisa makan, tidak hitungan hari, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Mari kita bayangkan itu. Atas dasar itu, nurani kita akan terkikis menjadi lebih peduli pada orang lain. Oh iya, ternyata lapar itu nggak enak. Oh iya, ternyata berhaus itu nggak enak.
Dan ternyata ada sebagian saudara kita di luar sana nggak jelas kapan akan makan. Sebagian saudara kita di luar sana nggak jelas kapan makan, berapa kali makan dalam satu hari. Sementara kita tidak puasa, hanya mengatur waktu saja, mengatur waktu makannya, ada makanannya. Atas dasar ini kita menjadi orang yang lebih peduli, punya sikap caring, punya sikap empati kepada orang lain. Inilah. Dan yang terakhir adalah wal mustaghfirina bil ashar. Salah satu kecerdasan spiritual orang yang puasa subhanahu adalah selalu bermohon ampun dari Allah di waktu-waktu sahur. Prime time ibadah di waktu sahur. Kita bermohon pada Allah dari segala khilaf kita, segala dosa kita, segala kekurangan kita, kita hanya ngadu kepada Allah. Sebab kita ini bukanlah orang yang maksum, yang terjaga seperti baginda Rasul. Potensi kita berbuat dosa amat sangat besar. Bahkan kita juga sering berbuat dosa. Kita juga nggak sadar sangat banyak. Itulah wal mustaghfirina bil ashar. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya dan kita masih punya waktu kurang lebih 8 hari ya. Hari ini sampai tanggal 30 kita sama Ramadan. Mari kita perbaiki, kan mari kita evaluasi yang sudah berlalu. Yang sudah berlalu nggak mungkin kembali lagi. Kita ke depan yang perlu kita planning dengan baik. Mari kita upayakan puasa Ramadan yang tinggal 8 hari ini betul-betul sesempurna mungkin. Dan mari kita punya pilihan dari sekian amal-amal Ramadan yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan dengan konsisten. Ini menjadi penting. Dan kita tentu berharap mudah-mudahan 1 Syawal nanti kita mampu membuktikan la'alakum tattaqun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.